Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok penelitian disertasi doktor dengan Ketua Profesor Dr. Renat Irmina Krismurwani dengan INDN 0024126407 dengan anggota penelitian Arsasi Setiawati dengan nomor NIM 70042220004 akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian kami dengan judul Desain senyawa kompleks dengan bandgap ideal untuk pelapis anti-UV transparan. Pada penelitian ini, kami tidak melibatkan mitra eksternal karena merupakan penelitian disertasi doktor yang berfokus pada pengembangan material anti-UV baru berbasis senyawa kompleks dengan bandgap yang ideal. Material anti-UV ini akan diaplikasikan untuk melindungi suatu produk dari kerusakan degradasi atau degradasi akibat paparan sinar UV yang berlebihan. Seluruh rangkaian penelitian dilakukan di laboratorium di ITS dengan dana yang disetujui sebesar Rp52.320.000. Solusi dan metode penyelesaian terhadap permasalahan yang kami angkat adalah penelitian ini berfokus pada penciptaan material baru yang mampu melindungi permukaan atau produk dari dampak bahaya sinar UV, seperti degradasi, perubahan warna, penurunan kekuatan material, dan lain sebagainya. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi dari senyawa organik dan anorganik yang akan dibentuk menjadi senyawa kompleks sehingga memiliki kemampuan menyerap ataupun memantulkan sinar UV secara efektif sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan umur pakai produk yang kita lindungi. Seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan tingginya indeks sinar UV di Indonesia yang berpotensi untuk membuat suatu produk baik polimer, tekstil, kosmetik, cat, solar cell, dan lain sebagainya akan mengalami proses degradasi sehingga dapat menurunkan kualitasnya. Berikut adalah contoh gambar-gambar eh, material produk yang mengalami degradasi pada catnya, dia akan menjadi pudar dan tidak terlihat lagi. Di sisi lain, senyawa anti-UV konvensional itu akan memiliki kelemahan seperti transparansinya yang rendah, mudah terdegradasi oleh cahaya, proses sintesisnya yang rumit, dan proses konversi energinya senantiasa menghasilkan energi panas yang dapat mengedegradasi produk itu sendiri. Oleh karena itu, ada solusi dari penelitian kami, yaitu menawarkan material anti-UV baru dengan bandgap ideal dari senyawa kompleks yang terdiri dari ion logam Zn yang merupakan material anorganik dengan ion logam dengan ligan salisilat yang merupakan material organik. Diharapkan material ini memiliki sifat optik, konduktif, dan mekanik yang baik, bersifat anti-reflektif, robust, fluorophore, transmisi visibelnya baik, dan juga stabil. Penelitian yang kami lakukan terdiri dari 4 tahap, yaitu adalah sintesis, karakterisasi, uji ATV, dan juga proses persiapan luaran. Sintesis yang kami lakukan adalah senyawa kompleks disintesis dengan metode reflux dengan perbandingan mol ion logam dan ligan 1:2 dengan pelarut etanol kering. Pada proses karakterisasi, senyawa kompleks hasil sintesis dikarakterisasi dengan elemental analyzer, melting point apparatus, konduktometer FTIR, spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer UV-Vis DRS, juga fluorometer. Ketika uji anti-UV, kita akan menganalisis bagaimana kemampuannya dalam uji anti-UVA, UVB, dan UVC, serta bagaimana transmitansinya terhadap sinar visibel juga akan dilakukan proses uji stabilitas awal. Adapun luaran yang akan kami sampaikan pada penelitian ini adalah berupa publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Hasil penelitian kami terlihat bahwa material senyawa kompleks zinc salisilat sebagai material anti-UV memiliki sifat berupa padatan berwarna putih. Selanjutnya dikarakterisasi dengan menggunakan elemental analyzer dapat diprediksi strukturnya adalah satu ion logam Zn akan mengikat dua eh, mol dari ligan salisilat. Ketika kita FTIR akan terlihat bahwa senyawa kompleks memiliki spektra FTIR yang mirip dengan ligan, akan tetapi muncul ikatan logam ligan pada bilangan gelombang di bawah 500 cm pangkat min 1.
Uji titik leleh dan nilai konduktansi bisa terlihat pada tabel bahwa titik leleh dari senyawa kompleks akan lebih tinggi daripada ligannya. Hal ini menguntungkan karena akan meningkatkan stabilitasnya ketika dia akan terkena paparan sinar UV. Bila ditinjau dari band gap-nya, senyawa kompleks maupun ligan salisilat memiliki nilai band gap 3,65 untuk salisilat dan juga 3,7 untuk senyawa kompleks zinc salisilat. Hal ini berarti kedua senyawa ini akan menyerap sinar UVA ketika salisilat adalah 339 nanometer, sedangkan senyawa kompleks itu akan menyerap 335 nanometer. Selanjutnya, hal ini juga dikonfirmasi dengan hasil analisis spektrofotometer UV vis yang terlihat bahwa memang serapan dari baik ligan maupun senyawa kompleks itu berada di area 200 sampai 375 nanometer. Uji transparansi dari senyawa kompleks sebagai material anti UV juga telah dilakukan. Ini adalah salah satunya dilapiskan pada kaca konduktif yang akan diaplikasikan sebagai sel surya, terlihat bahwa sifatnya sangat transparan sekali. Dan ketika kita analisis dengan fluorometer, ini terlihat bahwa senyawa kompleks itu bersifat fluorofor, yaitu dia menyerap sinar UV dan bisa memancarkan sinar visible. Hal ini menguntungkan karena dia tidak menghasilkan emisi panas yang dapat mendegradasi suatu produk. Nah, ketika uji anti UV kita lakukan, pada penelitian ini dilakukan dengan tiga etanol pelarut yang berbeda, yaitu etanol, metanol, dan juga aseton. Di sini terlihat bahwa pada senyawa kompleks yang dilarutkan pada etanol itu akan memiliki kemampuan penyerapan UV A, B, dan C yang lebih baik dibandingkan pelarut metanol maupun aseton. Eh, akan tetapi untuk transmitansi dari sinyal visible baik etanol, metanol maupun aseton memiliki sifat transparansi yang baik juga. Adapun hasil dan luaran dari penelitian ini telah disubmit satu paper pada Journal of Science Advanced Material and Devices Q1 dengan judul Unlocking the UV Absorbing Performance of Zinc Salicylate Complex for Dye-Sensitized Solar Cell Protection, a Computational and Experimental Study. Berikut adalah bukti manuskrip yang telah kami submit. Adapun faktor penghambat penelitian kami adalah pada proses karakterisasi sempat mengalami keterlambatan karena instrumen mengalami kerusakan, yaitu instrumen DTA-TGA di Lab Energy. Solusi dan rencana tindak lanjutnya, kami akan melakukan karakterisasi lanjutan menunggu perbaikan dari instrumen DTA dan TGA yang ada di Lab Energi ITS. Adapun faktor pendukung penelitiannya, bahan dan alat tersedia untuk sintesis dan pengujian material anti-UV. Berikut adalah foto kegiatan dari penelitian kami. Di sini terlihat bahwa persiapan alat dan bahan penelitian bisa terlihat. Selanjutnya, ini dilakukan proses sintesis senyawa kompleks di lab, dan ini adalah beberapa karakterisasi senyawa kompleks yang telah dilakukan di lab. Berikut presentasi dari penelitian kelompok penelitian kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.